Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Hidayat. Pada video kali ini saya ingin berbagi materi bahasa Indonesia baku. Baik, simak video ini sampai selesai. Yang pertama, kita pahami dulu kata baku. Kata baku itu apa? Kata baku adalah kata yang penulisan serta pengucapannya sesuai dengan kaidah. Kaidah yang digunakan di dalam bahasa Indonesia adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya, kata dianggap baku apabila pengucapan dan penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Kata dianggap tidak baku apabila tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya adalah bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sebagai patokan, acuan, kemudian bahasa pokok atau bahasa utama, dan bahasa yang dijadikan tolok ukur atau dasar ukuran. Artinya, bahasa Indonesia membutuhkan sebuah bahasa yang dianggap sebagai bahasa yang dijadikan sebagai acuan. Sehingga bahasa Indonesia dari berbagai daerah punya satu tolok ukur yang sama. Ya, punya satu patokan. Nah, mengapa disebut sebagai bahasa pokok atau bahasa utama? Karena di seluruh Indonesia, bahasa yang dijadikan bahasa utamanya adalah bahasa baku bahasa Indonesia. Paling tidak di dalam forum-forum resmi, pengantar pendidikan di sekolah, semua menggunakan bahasa baku bahasa Indonesia. Nah, berikutnya mengapa disebut sebagai dasar ukuran? Nah, dengan adanya patokan tadi, dengan adanya standar tadi, maka seseorang bisa menilai benar dan salah sebuah bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia, apakah benar atau salah, apakah batu tidak berdasarkan sebuah patokan. Semakin sama, semakin menyerupai, maka semakin baku. Begitu juga sebaliknya, semakin jauh, semakin tidak sama, semakin tidak serupa, maka semakin tidak baku. Nah, baku dan tidaknya tadi didasarkan pada pedoman, pada kaidah. Paling tidak bahasa Indonesia memiliki beberapa kaidah. Yang pertama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pedoman pembentukan istilah. Nah, dengan bahasa yang perkembangan bahasa yang global, maka akan banyak bahasa-bahasa asing yang masuk ke Indonesia. Nah, penyerapannya nanti mengacu pada pedoman pembentukan istilah bahasa Indonesia. Berikutnya adalah fungsi bahasa baku. Bahasa baku memiliki fungsi atau kegunaan yang pertama membawa kewibawaan. Nah, kita tahu bahwa keterampilan berbahasa ini tidak dimiliki oleh semua orang. Semua orang bisa berbicara, tetapi belum tentu semua orang memiliki keterampilan berbicara. Hampir semua orang bisa menulis, tetapi belum tentu semua orang memiliki keterampilan menulis. Apalagi menulis sesuai dengan kaidah. Artinya, seseorang yang mampu berbahasa baku, berbahasa resmi, berbahasa benar akan meningkatkan kewibawaannya. Berikutnya sebagai pemersatu bangsa. Nah, di awal tadi sudah disebutkan bahwa bahasa baku berfungsi sebagai bahasa pokok atau bahasa utama yang mampu menyatukan keragaman bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tadi. Artinya, dengan bahasa Indonesia yang benar dan yang baku, nah kita memiliki satu persepsi yang sama, memudahkan kita dalam memahami konsep-konsep kebahasaan, ilmu pengetahuan yang ada. Berikutnya sebagai pemberi kekhasan. Hampir di setiap tes, termasuk seleksi misalkan CPNS,
pasti melibatkan seleksi kebahasaan atau soalnya adalah soal kebahasaan. Mengapa demikian? Karena keterampilan berbahasa yang baik atau kecerdasan seseorang dapat tercermin dari keterampilan berbahasa yang baik. Artinya, keterampilan berbahasa dalam hal ini bahasa yang baku dapat memberikan kekhasan atau pembeda untuk membedakan antara mana orang yang memiliki kecerdasan yang baik dan mana orang yang memiliki kecerdasan yang kurang baik, atau mana yang memiliki wawasan lebih baik dan mana yang memiliki wawasan tidak begitu baik. Nomor 4, fungsi bahasa baku adalah sebagai tolok ukur atau acuan. Di awal sudah disebutkan bahwa kita perlu sebuah konsep bahasa yang benar sehingga keberagaman berbahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tadi mengacu pada satu kiblat yang sama. Nah, kiblat inilah atau acuan inilah yang dijadikan dasar bahwa ini loh, berbahasa yang benar itu yang seperti ini, yang sesuai dengan kaidah. Ada 4 kaidah. Yang pertama, secara ejaan kita menggunakan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dari pembentukan istilah, kita memiliki pedoman pembentukan istilah. Dari tata bahasa gramatikalnya, kita memiliki buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ya. Jadi dari pedoman-pedoman inilah, nah kemudian semua dari keberagaman bahasa Indonesia tadi mengacu pada satu acuan yang sama. Dari penjelasan-penjelasan di awal tadi kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia baku adalah bahasa atau ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya diterima dan digunakan oleh masyarakat sebagai model, sebagai acuan dari keberagaman bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tadi, dari berbagai daerah tadi, muncul satu model bahasa yang digunakan sebagai acuan. Nah, itulah yang disebut sebagai bahasa Indonesia baku. Berikutnya adalah bahasa tidak baku. Nah, sebaliknya dari konsep yang disampaikan di awal tadi, bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah. Kalau bahasa baku tadi bahasa yang sesuai kaidah, maka bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak sesuai kaidah. Ada beberapa ciri bahasa tidak baku. Yang pertama, masih ada unsur-unsur kedaerahan. Aksennya, gramatikalnya, pengucapannya. Nah, itu menunjukkan bahwa penggunaan bahasanya belum baku. Berikutnya adanya unsur-unsur bahasa asing yang masuk. Ya. Kalau public figure kita bisa melihat Cinta Laura. Nah, itu contoh pengucapan atau penggunaan bahasa yang belum baku. Berikutnya bahasa tidak baku digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Nah, cirinya ada pemendekan-pemendekan, ada singkatan-singkatan. Kalau di dalam obrolan melalui pesan singkat, biasanya muncul singkatan-singkatan di situ. Berikutnya yang terakhir, adanya imbuhan yang tidak eksplisit. Artinya, imbuhan-imbuhan yang seharusnya eksplisit disampaikan secara implisit. Contoh pada kata nyari. Saya sudah nyari kemana-mana tetapi tidak ketemu. Nah, kata nyari seharusnya dari kata mencari. Imbuhannya adalah me, tetapi disampaikan secara implisit atau tidak eksplisit. Nah, itu menunjukkan bahwa penggunaan bahasanya tidak baku. Berikutnya fungsi bahasa baku. Bahasa baku digunakan untuk percakapan sehari-hari dan percakapan santai. Nah, tentu kita tidak mungkin menggunakan bahasa baku dengan keluarga atau kerabat yang secara hubungan sosialnya sudah erat. Nanti akan canggung karena terlalu kaku pada aturan. Maka kita perlu menggunakan bahasa yang tidak baku agar menimbulkan ya nuansa-nuansa yang lebih santai, lebih akrab begitu. Berikutnya adalah ragam bahasa atau variasi bahasa. Variasi bahasa adalah bahasa yang bervariasi karena penuturnya atau penggunanya juga bervariasi atau beragam. Apa yang beragam?
Yang beragam adalah latar belakangnya. Bisa pendidikannya, bisa kelaminnya atau gendernya, bisa tujuannya, bisa daerah tempat tinggal atau hubungan sosialnya. Sebagai contoh begini, dua orang sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, tetapi yang satu dia memiliki pendidikan terakhir S3 atau doktor. Kemudian yang satu dia tidak bersekolah atau tamat SD. Maka meskipun sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia yang digunakan nanti akan ada perbedaan. Ada keberagaman dengan ciri-ciri khas tertentu. Misalkan dengan istilah-istilah tertentu, dengan struktur gramatikal yang lebih baik yang digunakan oleh orang yang S3 tadi. Begitu juga sebaliknya oleh mereka yang tidak bersekolah nanti akan menggunakan struktur kebahasaan yang tidak begitu baku. Maka ada keberagaman, ada variasi bahasa yang ditimbulkan karena perbedaan latar belakang penuturnya. Berikutnya adalah ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalannya. Yang pertama adalah ragam bahasa frozen atau beku. Nah, pada tataran ini bahasa sulit untuk berubah atau kalaupun berubah itu sangat sulit kemungkinannya. Jadi benar-benar beku atau tidak mungkin berubah. Contohnya ragam bahasa yang kita temukan dalam peraturan undang-undang misalkan, atau dalam kitab-kitab suci agama-agama tertentu. Nah, itu akan sulit untuk berubah. Jadi dari dulu sampai sekarang ragam bahasanya tetap seperti itu, tidak berubah. Di bawahnya frozen ada formal atau ragam resmi. Nah, ragam inilah yang kemudian disebut sebagai ragam bahasa baku ya, khususnya dalam konteks bahasa Indonesia. Setiap kegiatan kenegaraan yang resmi, kegiatan-kegiatan yang resmi ya, di sekolah, sambutan, surat resmi, surat dinas, dan seterusnya menggunakan ragam ini. Tidak sekaku frozen tadi, karena masih bisa berubah dengan catatan-catatan kaidah tertentu. Di bawahnya ragam formal, ada ragam konsultatif. Nah, ini jembatan antara resmi dan santai. Biasanya digunakan untuk negosiasi jual beli. Mengapa menggunakan ragam konsultatif tidak resmi? Karena kalau resmi nanti terlalu kaku, iklimnya tidak baik untuk bisnis. Tetapi kalau terlalu santai, itu akan menjadikan kita seolah-olah tidak menghormati konsumen. Maka ada tengah-tengah, yaitu ragam konsultatif antara resmi dan santai. Di bawahnya ragam konsultatif ada ragam santai. Nah, ragam ini yang digunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Kita di angkringan, di rumah makan, di tempat perbelanjaan, kita menggunakan ragam santai. Di bawahnya ragam santai, ada ragam intim atau akrab. Ragam ini hanya akan terjadi apabila hubungan seseorang, hubungan sosialnya itu sudah sangat erat. Bahkan kalau dalam sebuah percakapan di pesan singkat misalkan, tanpa mengucapkan atau tanpa menuliskan satu kata pun, hanya dengan huruf P atau hanya dengan emot icon, lawan bicaranya itu sudah paham gitu. Nah, kesepahaman itu atau konvensi itu hanya akan terjadi apabila hubungannya sudah intim atau akrab. Sebagai contoh misalkan ketika ada dua wanita ya sedang berjalan begitu, tiba-tiba ada lelaki yang agak good looking ya, agak menarik begitu, tanpa mengucapkan satu kata pun mereka saling pandang. Kemudian mereka tiba-tiba tersenyum. Karena apa? Karena saling memahami. Nah, inilah yang disebut sebagai ragam intim. Biasanya kosakatanya, kalimatnya semakin tidak teratur. Artinya semakin tidak formal, strukturnya, bahasanya semakin jauh dari kata baku. Begitu juga sebaliknya, semakin formal, maka semakin terikat dengan kaidah atau semakin baku. Baik, barangkali sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Tetap subscribe, kemudian like and share
video ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.